Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang ciri-ciri kolesterol Anda tinggi, walaupun tidak semua kita sampaikan di video yang sebelumnya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kali ini kita akan lanjutkan tentang ciri-ciri kolesterol Anda tinggi, bagian yang kedua. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya kolesterol tinggi itu bisa menimbulkan kelelahan, terus akan terjadi sakit pada dada, dan seterusnya. Jika Anda belum menyimak video bagian pertama, silakan diklik linknya di sini supaya nyambung ceritanya. Di video kali ini kita akan lanjutkan apalagi ciri-ciri kalau kolesterol Anda tinggi. Yang pertama, untuk bagian yang kedua, yang pertama itu Anda akan melihat ada lingkaran putih di kornea mata ya, seperti gambar yang di samping ini. Ada lingkaran putih. Jadi Anda bisa cek di cermin, Anda kasih sedikit cahaya atau senter dari HP, tapi tidak langsung ke mata ya, untuk lebih jelas melihatnya. Jika Anda menemukan ada lingkaran putih seperti ini menandakan kolesterol Anda termasuk di kategori yang tinggi. Kemudian di video yang bagian pertama kita sudah menyampaikan ciri yang kolesterol tinggi itu adalah terjadinya xanthoma. Selain xanthoma ada yang namanya xanthelasma. Ini sebenarnya sama saja ya, coba lebih spesifik kalau xanthelasma ini terjadi pada area kelopak mata seperti gambar ini. Jadi dia akan ada di sekitar kelopak mata berwarna kekuningan. Ini juga merupakan salah satu tanda kalau kolesterol Anda itu termasuk kategori tinggi. Kemudian tanda selanjutnya, ciri selanjutnya adalah Anda akan mengalami sakit kepala ya. Sakit kepala. Walaupun sakit kepala ini tidak selalu disebabkan oleh kolesterol yang tinggi, tapi ini merupakan salah satu ciri. Jika dia berampingan dengan ciri-ciri yang lain, ini bisa kita curigai bahwa kolesterolnya tinggi. Sakit kepala, kemudian badan terasa pegal-pegal, sakit-sakit semuanya badannya. Padahal dia tidak melakukan kerja yang begitu berat, tapi dia merasa badannya, sekujur tubuhnya terasa sakit, pegal, disertai dengan sakit kepala. Selanjutnya itu cirinya adalah gampang mengantuk, suka mengantuk. Jadi sebentar-sebentar merasa mengantuk, disertai dengan lelah dan mengantuk, menguap, tidak bersemangat. Nah ini menandakan juga kolesterolnya tinggi. Kenapa? Karena pembuluh darah yang menyempit tadi akibat tersumbat oleh plak-plak dari kolesterol, terutama oleh kolesterol jahat ya, yang kita kenal dengan LDL, low density lipoprotein, ditambah lagi trigliserida. Ini membuat aliran darah kepada organ menuju sel itu tidak lancar. Nah, ini yang menyebabkan kita merasa lelah dan mengantuk. Yang selanjutnya, tengkuk terasa berat di area sini ya, tengkuk mulai dari bahu sampai tengkuk, bahkan sampai ke kepala bagian belakang ini terasa berat, seolah-olah ada yang ada beban di sini. Kita merasa ada beban berat, sakit jika diputarkan. Walaupun dibawa berbaring tidur akan tetap terasa berat. Yaitu ciri yang selanjutnya. Kemudian terjadi rasa sesak ya, sesak nafas. Jadi jantungnya terasa bekerja dengan berat, dengan detak jantung yang keras dan cepat, tidak seperti biasanya. Lalu efeknya kita merasa nafas itu agak sesak, agak tersengal. Apalagi kalau dibawa olahraga, dibawa lari, itu akan sangat terasa sekali sesaknya gitu. Ditambah lagi kalau kita lelah ya, perasaan lelah. Kalau kita bawa olahraga itu malah menjadi tambah sesak gitu. Kemudian selanjutnya hipertensi. Nah, ini yang umum terjadi. Darah tinggi. Orang yang mengalami kolesterol tinggi biasanya disertai dengan hipertensi ya. Darahnya itu di atas normal karena jantung sudah bekerja keras untuk memompa darah agar bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga tekanan jantung itu menjadi tinggi daripada biasanya. Selanjutnya, gejala ataupun ciri-ciri kolesterol tinggi adalah akan terjadi lemah syahwat ya. Sebenarnya sudah disampaikan di bagian pertama, yaitu
disfungsi ereksi. Ya, ini sama aja sebenarnya, lemah syahwat, impotensi. Walaupun tidak terjadi impotensi yang secara boleh kita katakan yang permanen, tapi libidonya jauh menurun dari biasanya. Ya, sama ya, akibat dari tidak lancarnya aliran darah ke organ genital, dan juga karena tidak lancarnya aliran darah baik itu di otak maupun di bagian tubuh yang lain, menyebabkan ada zat-zat kimia tertentu dan hormon-hormon tertentu yang mengalami ketidakseimbangan. Karena untuk ereksi itu membutuhkan, selain aliran darah yang lancar, juga membutuhkan hormon dan zat-zat kimia tertentu yang diproses baik itu di otak maupun di bagian tubuh yang lain. Kemudian yang selanjutnya akan terjadi sembelit ya. Biasanya dia akan merasakan begah di area pencernaan, kembung, sembelit, perutnya merasa tidak enakan. Ini akibat penumpukan kolesterol yang ada di organ pencernaan, baik itu di usus halus maupun di usus besar. Sehingga orang ini akan mengalami perasaan perut yang tidak nyaman gitu. Kemudian kalau luka sulit sembuh. Tapi berbeda dengan luka diabetes ya. Kalau diabetes itu disertai dengan mati rasa karena sarafnya mati. Kalau luka pada kolesterol tinggi itu tetap terasa sakit dan perih, cuma agak sulit sembuh. Tidak seperti orang normal yang mestinya bisa sembuh dalam beberapa waktu. Kalau kolesterol tinggi ini akan waktu sembuhnya lebih lama. Kemudian terjadi juga yang namanya bau mulut ya. Bau mulut. Ini juga salah satu tanda. Dadanya berdebar, detak jantungnya kencang, lebih cepat, lebih keras. Akan terjadi pusing. Nah, pusing, keliengan, merasa kok seperti ada gempa, kok seperti agak pening gitu ya. Tapi bukan seperti vertigo yang berputar, cuma agak stabil. Bawa berdiri nggak stabil, persanya agak pusing gitu, tidak stabil. Kemudian juga terjadi perubahan warna kulit dan kuku, tidak seperti biasanya, mungkin agak pucat kulitnya karena aliran darah ke sana tidak lancar, terjadi perubahan warna pada kulit dan kuku. Jadi demikian tambahan dari ciri-ciri kolesterol yang tinggi untuk melengkapi dari penjelasan di video bagian yang pertama yang sudah kami kasih link tadi, atau Anda bisa lihat di deskripsi di bawah linknya. Jadi sebaiknya Anda tonton dari awal di video bagian pertama agar bisa nyambung. Itu penjelasan kami mengenai tanda-tanda kolesterol tinggi. Jadi apa yang harus Anda lakukan setelah tanda-tanda ataupun ciri-ciri ini ada pada Anda, baik itu banyak maupun ada beberapa, yang harus dilakukan Anda harus pastikan ya. Harus pastikan dulu dengan cara melakukan cek darah, cek kadar kolesterol total. Jadi kolesterol ini kan ada dua ya, ada LDL, low density lipoprotein, dan HDL, high density lipoprotein. HDL ini kolesterol baik, LDL ini diistilahkan kolesterol jahat. Ini ada kadarnya, kadar normalnya. Dan ada yang namanya kolesterol total. Jadi ini dicek secara total. Kalau Anda cek secara kolesterol total, itu mestinya levelnya berada di bawah angka 200. Ya, untuk penjelasan mengenai HDL, LDL, kolesterol total, apa perbedaan antara keduanya, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Mengenai cara cek darah secara mandiri atau Anda lakukan sendiri di rumah, itu silakan diklik link ini. Ya, Anda bisa beli alatnya, bisa lakukan sendiri. Bagi Anda yang tidak mau, ingin ke puskesmas langsung atau ke dokter, silakan. Jadi ada pilihannya. Anda bisa lakukan sendiri maupun pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua agar kita tetap menjaga kesehatan. Karena ingat, kesehatan itu mahal. Sekali Anda sudah sakit, itu akan memerlukan biaya, waktu, dan penderitaan ya. Kita harus merasakan sakit. Lebih baik mencegah, ataupun sudah terlanjur terjadi, kolesterol Anda sudah terlanjur tinggi, lebih baik kita itu mengatasinya, mengobatinya selagi masih dini. Jangan tunggu parah, jangan tunggu penyakit-penyakit penyerta lain yang akan timbul baru kita berobat. Karena kolesterol tinggi ini berisiko menimbulkan penyakit jantung, serangan jantung, stroke juga ya. Akan juga merusak ginjal dan juga berimbas kepada organ-organ yang lain.
berawal dari darah yang tidak lancar. Jadi darah yang tidak lancar itu membuat organ yang lain juga mengalami gangguan, mencetus penyakit-penyakit lain yang berbahaya, baik itu lever, pankreas, diabetes, maupun stroke, serangan jantung dan sebagainya, termasuk impotensi atau mengalami penglihatan yang kabur karena aliran darah ke mata sudah tidak lancar. Dia akan juga mengalami masalah penglihatan, pendengaran, semuanya kena. Nah, jadi sebenarnya ini kuncinya ya. Aliran darah yang lancar itu adalah kunci kesehatan sebenarnya kalau kita tahu. Jadi tinggal nanti bagaimana cara kita mencegah bagi yang belum terkena, bagi yang sudah ada gejala awal, bagaimana sedini mungkin, secepat mungkin kita mengatasinya. Nah, tentu dengan ilmu dan trik-trik yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat dan Allah beri kesembuhan kepada kita semua dan memberi kesabaran kepada kita. Semoga rasa sakit yang kita rasakan menjadi kafarah dosa, penggugur dosa. Tetap bersabar dan tetap berikhtiar mencari kesembuhan, dan kesembuhan itu di tangan Allah. Tugas kita berikhtiar, baik itu dengan cara medis maupun cara yang sifatnya mungkin alami, natural, herbal, dengan cara pijat refleksi atau dengan cara bekam, ruqyah, dan segala bentuk pengobatan lainnya, asalkan itu bisa diterima ya, dan tidak melanggar akidah kita, karena kita betul-betul harus menjaga baik itu secara spiritual maupun secara fisik, kita harus kita jaga. Semoga Allah beri kesembuhan semuanya dan beri kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.